Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya. Baik, pada kesempatan kali ini di sini saya akan membahas tema tentang iri dan dengki. Langsung saja ke materi inti. Baik teman-teman, sebelum kita masuki ke materi inti, sebelumnya di sini saya akan melampirkan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Selamat menyaksikan. Langsung saja ke materi inti. Baik teman-teman, kalian pasti sudah tahu, dalam kehidupan sehari-hari kita sering melihat orang lain mendapatkan sesuatu yang kita inginkan seperti nilai bagus, pujian, hadiah, atau keberhasilan tertentu. Nah, perasaan yang muncul pada saat itu atau melihat hal itu sebenarnya wajar. Namun, perasaan tersebut bisa berubah menjadi iri dan dengki ketika kita tidak bisa mengendalikan hati kita dengan baik. Nah, langsung saja kita masuki pengertian iri dan dengki. Apa itu iri? Iri adalah perasaan tidak senang ketika kita melihat orang lain memperoleh nikmat atau kelebihan, lalu muncul keinginan dalam hati untuk menyamai atau melebihi orang tersebut. Orang yang iri itu sering membandingkan dirinya dengan orang lain dan merasa hidupnya kurang adil. Sedangkan dengki atau hasad adalah sikap yang lebih berbahaya daripada iri. Karena dengki bukan hanya merasa tidak senang, tetapi juga berharap agar nikmat yang dimiliki oleh orang lain itu hilang, rusak, atau berpindah kepadanya. Jadi, dengki ini berasal dari hati yang tidak ikhlas dan kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, di sini kita akan masuki perbedaan iri dan dengki. Perbedaan utama antara iri dan dengki terletak pada niat di dalam hati. Jadi, iri ini masih sebatas perasaan tidak suka melihat kelebihan orang lain, sedangkan dengki sudah sampai pada keinginan agar orang lain kehilangan nikmat tersebut. Oleh karena itu, dengki termasuk dosa hati yang sangat dibenci dalam Islam. Baik teman-teman, adapun contoh dari iri dan dengki dalam kehidupan sehari-hari, seperti tidak senang ketika teman mendapatkan nilai tinggi, lalu berkata dalam hati, pasti dia curang. Nah, itu salah satu contoh iri dan dengki dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun dampak buruk dari iri dan dengki, yaitu iri dan dengki tidak membuat hidup lebih baik, justru sebaliknya. Karena hati menjadi gelisah, mudah marah, dan tidak tenang. Dan persahabatan rusak karena dipenuhi rasa curiga dan kebencian. Dan bisa menimbulkan permusuhan dan konflik, dan bisa mengurangi pahala amal kebaikan karena hati dipenuhi perasaan negatif. Nah, di sini ada cara menghindari iri dan dengki. Dalam Islam, Islam sudah mengajarkan beberapa cara agar kita terhindar dari iri dan dengki. Yang pertama itu bersyukur atas apa yang Allah berikan, mau itu besar atau kecil. Yang kedua, menyadari bahwa rezeki setiap orang itu berbeda-beda dan sesuai ketentuan Allah. Yang ketiga, melatih keikhlasan dengan menerima keadaan sendiri. Nah, adapun hikmah menjauhi iri dan dengki, yaitu kalau orang-orang itu mampu untuk menjauhi iri dan dengki, orang itu akan mendapatkan hati yang lapang, tenang, dan hubungan sosial yang lebih baik, dan ia akan mudah menerima keberhasilan orang lain dan termotivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik tanpa menjatuhkan orang lain. Jadi, kesimpulan pada iri dan dengki yaitu adalah akhlak tercela yang berawal dari hati yang tidak puas dan kurang bersyukur. Jika dibiarkan, keduanya dapat merusak diri kita dan hubungan kita sesama manusia. Oleh karena itu, kita setiap muslim harus lebih berusaha membersihkan hati kita dengan rasa syukur, ikhlas, dan selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manusia.